Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Darmawanti SPD JGP Angkatan 7 dari SDN Sembaung 2 Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Ingin memaparkan tugas modul 1.1 eksplorasi konsep refleksi kritis dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terdapat 3 tulisan dari Ki Hajar Dewantara yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Ing Ngarsa Sing Tuladha, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sing Tuladha artinya guru harus sebagai teladan atau panutan bagi siswanya, yaitu baik tidaknya tingkah laku guru sebagai cermin untuk anak didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, berarti guru harus menjadi penyemangat bagi siswa untuk berprestasi. Jadi, siswa yang mempunyai minat dan bakat yang baik harus disemangati untuk mencapai prestasinya. Kata yang ketiga, Tutwuri Handayani, berarti sebagai pengajar atau pendidik harus dapat menjadi pendorong atau motivator. Artinya, guru harus dapat memotivasi siswa agar menjadi siswa kreatif dan inovatif. Karena itu, jiwa guru harus inovatif dan kreatif lebih dahulu. 3 filosofi Ki Hajar Dewantara ini tetap digunakan sebagai acuan menuju pembelajaran dengan kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Nasional Bapak Nadiem Makarim. Perbedaan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upholding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu adalah biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik,
atau kurang berkualitas dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Saya sebagai pembelajar atau guru memiliki kewajiban untuk mendidik murid saya sebagai pembelajar sesuai dengan kodratnya. Sebagai umat beragama, saya selalu mengajarkan nilai-nilai agama. Saya selalu berusaha menomorsatukan murid saat belajar harus bahagia. Belajar juga tidak harus di dalam kelas. Belajar dengan alam juga sangat menyenangkan, apalagi jika membuat suatu karya anak-anak paling suka. Selain itu, saya harus mendidik anak sesuai alam dan zamannya. Sekolah saya merupakan daerah persawahan, bukan pegunungan atau pesisir. Jadi saat saya mengajar mereka, saya harus menggunakan media seputar persawahan, bukan seputar pergunungan atau daerah pesisir. Selain alam, saat ini saya sebagai pembelajar atau guru harus mendidik anak sesuai zaman. Zaman sekarang yaitu zaman globalisasi. Semua serba digital, pembelajaran abad 21 yang menekankan pada teknologi. Anak sudah harus bisa mengoperasikan komputer, menggunakan gawai atau Android dengan berbagai aplikasi yang menunjang pendidikan. Namun, perlu diingat, anak harus tetap diawasi agar tetap pada jalurnya dan tidak melupakan kultur budaya asli kita. Demikian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.